Suatu hari tinggallah seorang lelaki dengan 2 orang anak yang bernama Pak Ipung. Ia tinggal di sebuah dusun yang terletak di Muara Muntai di Kalimantan. Sudah lama ia menjadi seorang bapak untuk kedua anaknya. Sang istri sudah lama meninggal karena sakit. Setiap hari, ia bekerja keras untuk mencari nafkah sebagai pencari kayu bakar. Ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam waktu 1 minggu, ia menjual kayu bakar tersebut ke pasar. Uang dari hasil penjualan kayu bakar, ia belanjakan bahan makanan, baju untuk kedua anaknya dan sebagiannya ia simpan. Pak Ipung sangat bekerja keras. Namun, meskipun ia sudah berusaha tapi tetap saja ia merasa sangat kewalahan mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Pada suatu hari, ia berniat untuk mencari istri agar bisa mengurus kedua anaknya dan mengerjakan pekerjaan rumah pada saat ia pergi bekerja. Sehingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik hati. Tanpa menunggu lama ia pun langsung melamar gadis tersebut. Sang gadis pun menerima lamaran Pak Ipung. Pada awalnya, gadis tersebut menjadi ibu yang sangat baik bagi kedua anaknya. Namun, lama-kelamaan pada saat Pak Ipung bekerja dan jarang pulang, disitulah, ibu tiri tersebut memperlakukan kedua anak Pak Ipung secara tidak baik. Kedua anak Pak Ipung masih kecil-kecil. Namun, sang ibu tiri sering menyuruh mereka bekerja dan tidak jarang memarahi mereka berdua. Pada suatu hari, kedua anak tersebut disuruh untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Aku minta, sekarang kalian berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kalian pulang dengan masing-masing membawa 1 pikul kayu bakar. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan untuk memukul kalian. Kedua anak kecil tersebut berjalan memasuki hutan dengan rasa takut. Keduanya berpegangan tangan karena takut terpisah. Untuk pertama kalinya mereka memasuki hutan. Sepanjang perjalanan, mereka mengumpulkan kayu bakar. Malam pun tiba, mereka berdua sangat takut di dalam hutan tersebut. Keduanya pun sejak pagi belum makan. Kak, perutku sakit sekali. Aku sangat lapar. Sabar adikku. Aku mendengar suara gemercik air. Pasti di dekat sini terdapat sungai. Di tepi sungai sana, mudah-mudahan terdapat buah-buahan yang dapat kita makan untuk mengganjal perut kita. Akhirnya, dengan penuh rasa sabar mereka pun tiba di sebuah sungai. Di sana mereka melihat pohon pisang. Kedua anak tersebut makan pisang sepuasnya hingga kenyang karena kayu yang dikumpulkan masih sangat sedikit. Kedua kakak beradik ini takut untuk pulang ke rumah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidur di pinggiran sungai tersebut. Keesokan harinya, setelah mereka mendapatkan kayu masing-masing, mereka pun pulang ke rumah. Perjalanan pulang sangat jauh. Akhirnya, mereka pun sampai di rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung memanggil ibu tirinya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah membawa kayu bakar. Ibu, kami sudah membawa kayu bakar sesuai yang kau suruh. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong berikan kami makan. Namun tidak ada jawaban. Sepertinya ibu tiri mereka tidak ada di rumah. Kak, aku sangat lapar sekali. Tahanlah sebentar, Dik. Tunggu ibu pulang ya. Namun, setelah lama menunggu, sang ibu tiri tidak juga datang. Akhirnya, kedua kakak beradik tersebut tidak dapat menahan rasa laparnya. Mereka pergi ke tempat makan. Di situ mereka melihat makanan yang berada di meja makan. Akhirnya, mereka pun memakan makanan yang berada di atas meja tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah sang ayah Pak Ipung dan ibu tirinya. Melihat kedua anaknya yang baru saja pulang dan menghabiskan makanan, Pak Ipung sangat marah. Ia terhasut oleh sang istri. Kalian memang anak-anak yang nakal. Sudah berhari-hari tidak pulang. Sekarang kalian habiskan makanan dengan sangat rakus. Sebenarnya kalian berdua ini anak manusia atau anak dari seorang ikan? Kedua kakak beradik tersebut hanya menangis mendengar bentakan sang ayah. Mereka pun berhenti makan makanan tersebut. Pada saat itulah mereka merasakan panas di seluruh tubuhnya. Karena saking panasnya, kedua kakak beradik itu langsung pergi menuju sungai dengan wajah yang sedih, yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka.
Mereka pun menceburkan diri ke dalam sungai. Seketika, mereka berdua benar-benar berubah menjadi 2 ekor ikan. Pak Ipung sang ayah sangat menyesal dengan perkataannya. Namun, penyesalannya tidak ada gunanya, karena kedua anaknya tidak dapat kembali ke wujud semula. Kini kedua ikan tersebut dikenal dengan sebutan ikan pesut.